Kami selalu dekat di hati. Every day is a different day as we are getting bigger and better. Kami adalah keluarga. Kami adalah teman. Kami adalah profesional. We are Indofood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Kami dari kelas R3A akan membahas tentang PT Indofood Tbk. Di sini kami berasal dari jurusan Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valisa Putri Aulia, NPM 2022 4450003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Intisar PT Indofood Tbk, di mana PT Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood juga dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di berbagai kategori bisnisnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang visi perusahaan dari PT Indofood. PT Indofood memiliki visi perusahaan Total Food Solution, di mana PT Indofood sangat memperhatikan proses produksi dari awal sampai akhir barang dan produk-produk yang dihasilkannya. Misi perusahaan PT Indofood Tbk. Yang pertama itu memiliki misi memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta secara berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdal Pramuja, NPM 2022 445000069. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan PT Indofood. Di tahun 1990, PT Indofood didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan. Nah, lalu di tahun 1994 mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur, mencatat saham Bursa Efek Indonesia. Di tahun 1995 memulai integrasi bisnis melalui akuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Tahun 1997 memperluas integrasi bisnisnya dengan mengakuisisi grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis dan distribusi. 2007-nya mencatat saham grup agribisnis Indofood Agri Resource Lead dalam Indo Agri di Singapura Stock Exchange. 2008, grup agribisnis memasuki kegiatan usaha gula dengan mengakuisisi PT Laju Perdana Indah Group CBP memasuki kegiatan usaha dari melalui akuisisi PT Indolacto dalam salah satu produsen produk daily terkemuka di Indonesia. Lalu 2010 mencatat saham grup CBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 2011 mencatat saham PT Salim Infomas Pratama Tbk, anak perusahaan pada grup agribisnis. 2013 grup CBB memasuki kegiatan usaha minuman. Dan 2014 grup CBP mengembangkan kegiatan usaha minumnya dengan memasuki bidang usaha air minum dalam kemasan AMDK melalui akuisisi merek klub. Lalu 2018 grup CBB mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner. 2020-nya grup CBP memperluas kegiatan usaha mie instan dengan mengakuisisi Peneliti Company Limited produsen mie instan yang beroperasi di Afrika Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Di tahun terakhir
2021, grup CBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang makanan ringan. Sekian dari saya. Sini saya akan membahas tentang struktur perusahaan PT Indofood. Yang pertama, struktur perusahaannya ada Board of Commissaries, di mana Board Commissaries ini merupakan dewan direksi yang memiliki peran penting dalam perusahaan. Biasanya dewan direksi ini memiliki satu atau lebih dari anggota dalam perusahaan. Yang kedua ada Audit Committee, di mana Audit Committee ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan dalam perusahaan. Setelah itu ada Nomination and Remuneration Committee. Nomination dan Remuneration Committee ini bertanggung jawab untuk membantu tugas dewan direksi dalam perusahaan. Setelah Board of Commissaries, struktur perusahaan PT Indofood memiliki Board of Direction, di mana Board of Direction ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan dalam perusahaan. Board of Direction memiliki dua bagian, yaitu Corporate Secretaris dan Corporate Function. Corporate Secretaris ini menjalankan fungsi sekretarisnya. Kalau Corporate Function ini dia membantu kegiatan SDM, perusahaan, manajemen, komunikasi, dan lain sebagainya. Terakhir ada Operation Consumer Branded Products. Bagian tersebut untuk menjalankan dan mengawasi proses kegiatan pembuatan brand-brand seperti brand-brand yang PT Indofood miliki, seperti tepung terigu, produk minuman, produk makanan, Indomie, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fajar akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berkaitan tentang CSR. Di sini yang pertama ada Solidarity for Humanity, yaitu kegiatan donor darah yang dilakukan oleh PT Indofood untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan darah. Dilaksanakan pada tanggal 6 November 2023. Dan selanjutnya ada Strengthening of Economic Value. Di sini ada penyuluhan pada ibu-ibu untuk mengembangkan produk UMKM tentang bakery. Di sini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kepemimpinan dalam bidang produksi pangan. Yang pertama, mereka selalu memimpin pada pasar di Indonesia karena dia pernah mendapatkan penghargaan internasional di tahun 2002, yaitu Top 3 Most Chosen Food Brands. Artinya mereka selalu dipilih oleh customer dan selalu dipakai produknya oleh customer di seluruh dunia. Dan Most Chosen Brand in Indonesia, artinya mereka selalu menguasai pasar di Indonesia dan selalu memimpin produk yang digunakan di dalam Indonesia. Yang kedua, konsisten dengan kualitas produk mie instan selama 50 tahun. Artinya mereka selalu menjunjung tinggi integritas mereka karena mereka selalu konsisten dalam setiap produksi mie dalam perusahaannya. Karena Indomie selalu mencapai peringkat pertama dalam konsumsi produk mie instan di Indonesia. Yang ketiga, selalu berinovasi dalam meluncurkan varian produk terbaru. Artinya mereka selalu menerapkan nilai-nilai mereka yang ada, yaitu inovasi yang berkelanjutan. Karena inovasi yang berkelanjutan akan selalu memperbesar perusahaan mereka. Yang keempat, strategi yang komprehensif telah diimplementasikan guna meningkatkan distribusi, brand equality, kegiatan penjualan dan pemasaran, serta keunggulan operasional. Artinya mereka selalu menggunakan strategi yang mahir dan strategi yang sangat bagus untuk meningkatkan equality brandnya dan meningkatkan penjualan pemasarannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yogala Mustafa, NPM 2022-44-5058. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yang tadi, yaitu di sini saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan perusahaan. Nah, apa saja sih pemanfaatannya? Yaitu ada divisi kemasan ICBP memproduksi berbagai jenis kemasan untuk makanan
dan produk konsumen lainnya. Nah, selama bertahun-tahun kami juga memasok produk ke perusahaan-perusahaan multinasional besar. Untuk masa depan kami berencana menjadi supplier solusi kemasan total yang diakui secara global atau secara internasional. Nah, divisi kemasan ICBP berkomitmen untuk tumbuh dengan konsumen dan mendefinisikan solusi-solusi kemasan dengan kemasan alternatif yang mendukung kelestarian. Nah, di sini divisi kemasan ICBP memiliki mesin yang modern atau sudah yang diartikan sebagai modern itu sudah kekinian lah, didukung oleh teknologi yang paling mutakhir untuk memastikan bahwa solusi kemasan memiliki fungsi optimal dengan mutu tertinggi yang memberi nilai tambahan pada konsumen atau yang kita udah konsumen aja terpotong. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila banyak kekurangan mohon kritikan dan saran dari Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.